Hello, good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. I wish you always in a good health. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya baik-baik saja, dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat juga. Oke, untuk video kali ini, sebagai mana biasanya saya akan memberikan yaitu pembelajaran bahasa Inggris dasar, yaitu English for beginner ya, for basic, yaitu tentang kata kerja. Oke, sekarang kita akan mulai dengan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu disebut verb. Ya, verb itu adalah kata kerja. Kalau yang kemarin kita belajar tentang kata sifat. Kata sifat yaitu adjektif. Kata kerja sama kata sifat itu berbeda. Kalau kata kerja seperti uh, makan, minum, mandi, mencuci, bangun, tidur, itu adalah semua kata kerja. Sedangkan untuk kata sifat yang kemarin itu seperti marah, terus cantik, tampan, tinggi, ya, lebar, gemuk, kurus, itu adalah kata sifat. Terapkan di sini ya. Tiap hari dan Anda bisa membuka channel Goresan Supropena. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe ya sobat. Oke sobat, sekarang saya akan memulai dengan membaca. Ya, kita belajar membaca dan menghafal. Di sini juga jangan lupa untuk membawa catatan ya, menyiapkan catatan yaitu kertas ataupun dengan pensil atau pulpen. Di situ kalian semua bisa mencatatnya karena supaya memori kita itu akan lebih kuat. Oke, sekarang saya akan memulai dari kata kerja makan. Makan dalam bahasa Inggris itu eat. Ya, bacanya sini saya tulis ya. Bacanya eat. Ya, bacanya eat. Minum drink. Jadi semuanya udah tahu ya, drink. Ya, ini minum, drink. Mandi, take a bath. Take a bath. Bathnya biasa ya, bath. Jadinya bath. Bath ada hanya jadi take a bath. Take a bath. Ya, take a bath artinya mandi. Mencuci itu wash, bukan wash tapi wash. Memasak, cook. Cook. Membaca, read. Ya, jadi ini read. Membaca itu read, memasak itu cook. Mencuci itu wash. Oh, wash biasa ya. Wash. Menulis itu write. Jadi W-nya tidak usah dibaca, tinggal write seperti ini. R-A-I-T bacanya. Write. Oke, di sini kita ulang lagi. Makan, eat. Ya. Minum, drink. Bacanya drink ya. Mandi, take a bath. Mencuci, wash. Memasak, cook. Membaca, read. Menulis, write. Oke, jadi kita sudah harus hafal ini dulu. Selanjutnya, yang kita perhatikan adalah subject atau subjek. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Kenapa ini dipisah? Karena di sini adalah orang pertama dan orang kedua. Sedangkan ini adalah orang ketiga tunggal, jadi beda. Di sini I yang berarti saya, you kamu, they mereka, we kita. He itu adalah dia laki-laki. She dia perempuan. Ya bisa ganti nama Irma, Yuni, Sinta ya. He bisa diganti nama Amir, Budi, ya, Johnny atau siapa aja bisa ya sebagai pengganti di sini. Dan it itu sebagai pengganti benda atau binatang. Contohnya benda seperti meja, ya, kursi, ya, rumah. Sedangkan binatang bisa kucing, anjing, kerbau atau dan lain sebagainya. Ingat, kata bantu di sini ada do dan does. Apa fungsi kata bantu di sini? Kata bantu di sini adalah fungsinya adalah untuk kalimat negatif, ya. Ingat, untuk kalimat negatif ini
sama yang tanya ya, interrogatif. Jadi yang ini tidak. Jadi yang ini fungsinya kata bantu di sini ini dipakai untuk kalimat dua ini. Ingat? Sekarang saya akan membuat suatu kalimat. Ini contohnya. Kamu makan roti. Ya. Roti itu apa ya dalam bahasa Inggris? Roti itu bahasa Inggrisnya bread. Ya. Bread. Roti, bread. Jadi kamu makan roti. Oke, di sini jawabannya ya. Kamu makan roti. Ingat, kita cari kamu. Kamu itu you. You langsung ya. Makan. Makan di sini adalah eat. You eat ya, roti. Bread. You eat bread. Ya, gampang kan? You eat bread. Kamu makan roti. Nah, sekarang kita akan menggunakan kalimat negatif dan kalimat tanya. Maka dari itu kita harus menggunakan kata bantu. Kita lihat dulu. You di sini kata bantunya adalah do. Ya, bukan does. Karena kita harus tahu ini. You. Karena ini ada kamu. Jadi kamu tidak, ini ada kata tidaknya. Ya, berarti negatifnya you. Ya. Tidak itu not ya. Makan, eat bread. Ya, you not eat bread. Tapi ini masih salah karena untuk kalimat yang negatif not itu harus didahului oleh kata bantu do. Berarti you do not eat bread. Kamu tidak makan roti. Ya, oke, ingat kata bantu penting di sini. Jadi dipakai untuk negatif. Dan sekarang untuk yang kalimat interrogatif atau kita sebut kalimat tanya, di sini ada apakah kamu makan roti? Ya, sekarang kita tidak perlu cari tahu apakah itu apa bahasa Inggrisnya. Bukan berarti what, tapi di sini kita cuma membalikkan kalimatnya. Apakah berarti harus kata bantu di depan. Do. Ini kita taruh di depan. Do ya, apakah, jadi do, terus kamu you makan eat roti bread. Ya, sangat mudah bukan? Ini cara membuat kalimat. Jadi kalau kita sudah hafal maka kita bisa membacanya dengan cepat. You, pertama kita pelan-pelan. You eat bread. Kamu makan roti. You do not eat bread. Kamu tidak makan roti. Apakah kamu makan roti? Do you eat bread? Ya, oke. Do you eat bread? Ya, jadinya seperti ini. Do not kita bisa singkat di sini ini. Do not, Anda boleh membaca do not atau don't. Jadinya kalau cepat kita bisa baca don't. You eat bread. You don't eat bread. Do you eat bread? Ya, jadinya seperti itu. Oke, dan selanjutnya kita akan membuat kalimat dengan subjek yang berbeda, yaitu dengan orang ketiga tunggal. Dia laki-laki, dia perempuan, atau itu binatang atau benda. Oke. Karena tadi kita sudah mengasih contoh yang do, sekarang kita akan pakai yang does. Gimana sih cara membuat kalimat menggunakan does? Ya, sekarang membuat kalimat does, otomatis subjeknya harus ini. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, atau it. Ya, oke, ini sudah tahu ya. Roti itu bread, saya akan hapus. Ya, jadi don't. Oke. Sekarang saya akan membuat bukan kamu lagi di sini, tapi akan saya ganti he, dia laki-laki. Ya, bisa kita pakai nama orang Anton. Ya, Anton. Oke. Anton
makan roti. Anton ya, eat bread. Ya. Anton eat bread. Oke. Tapi tunggu dulu. Ini masih kurang. Karena apa? Kata bantu Anton di sini adalah does. Ingat, kalau ada kata does berarti kata kerja harus ditambahi s di sini. Jadi Anton eats bread. Ingat, untuk orang ketiga tunggal aja yang ada tambahan s atau es ya. Dan negatifnya Anton ya, tidak makan. Ya, tidak. Ingat, tadi tidak not ya. Anton tidak makan roti. Anton not eat bread. Anton not eat bread. Ingat, untuk kalimat negatif tadi harus ada tambahan kata bantu. Jadi di sini Anton kata bantunya apa di sini? Does not eat bread ya. Jadi beda ya dengan yang ini karena ini adalah kata bantunya do, sedangkan orang ketiga tunggal di sini adalah kata bantunya does. Jadi Anton eats bread. Anton does not eat bread. Kalau kita singkat menjadi doesn't. Ya, doesn't atau does not, mana aja ya. Sekarang untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya. Sekarang, apakah Anton makan roti? Jadi, ingat kata bantu di depan. Does Anton eat bread? Kenapa it-nya tidak pakai s lagi, Mister? Karena di sini sudah ada does. Ini s-nya di sini. Ini sudah ada does, jadinya it-nya s-nya hilang. Kalau ini tidak ada, karena tidak ada does. Jadi untuk positif, untuk orang ketiga tunggal ada tambahan h. Begitu juga misalkan memasak. Nanti orang ketiga tunggal itu memasaknya pakai cooks seperti ini. Kalau ini memasaknya tetap cook, karena ini nggak ada tambahan. Oke, untuk itu sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Goresan Sebuah Pena. Untuk itu saya ucapkan thank you very much for today and we'll see you again on the next subject. Goodbye.